everyone, di video kali ini kita akan membahas mengenai Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia atau disingkat IASI dan Information System and Control Association atau disingkat ISACA. Lalu, apa IASI dan ISACA itu? IASI adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 20 Mei 2014. Lembaga ini dibentuk oleh beberapa praktisi dari universitas dan organisasi lainnya di bidang sistem informasi. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan sistem informasi yang semakin pesat di Indonesia. Sedangkan ISACA merupakan organisasi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi. Organisasi ini didirikan di Amerika pada tahun 1967. Saat ini, ISACA hanya menggunakan akronimnya untuk merefleksikan cakupan luasnya di bidang tata kelola teknologi informasi. ISACA memiliki lebih dari 70.000 anggota yang tersebar di 140 negara. Anggota ISACA sendiri terdiri dari auditor sistem informasi, konsultan, pengajar, profesional keamanan sistem informasi, pembuat perundangan, CEO, auditor internal. Jaringan ISACA sendiri terdiri dari 170 cabang yang tersebar di 60 negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa IASI dan ISACA merupakan lembaga yang sama-sama tentang audit sistem informasi. Perbedaannya, IASI didirikan oleh universitas dan gabungan organisasi di bidang sistem informasi, sedangkan ISACA didirikan oleh Amerika Serikat dan sudah menyebar luas di 140 negara termasuk Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kode etik. Apa definisi kode etik itu sendiri dan seperti apa kode etik auditor sistem informasi? Kode etik profesi adalah acuan perilaku atau aturan bagi perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti atau dipatuhi bagi pelaku aktivitas profesional. Berikut ini merupakan kode etik dari IASI. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua mengutamakan integritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola. Yang ketiga, memelihara kebersamaan sesama anggota komunitas, mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi anggota dan atau kelompok anggota. Yang keempat, meningkatkan pemahaman, menambah pengetahuan, dan membagi pengalaman dalam bidang pemeriksaan, pengendalian, dan pengamanan sistem informasi. Yang kelima, membangun reputasi organisasi dan anggota secara bermartabat dan bertanggung jawab. Yang keenam, mengutamakan kemandirian dan menghindari ketergantungan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang langsung maupun tidak langsung. Dalam menyampaikan pendapat, pemikiran, dan pertimbangannya senantiasa menggunakan pendekatan yang santun, demokratis, dan berbaik sangka. Selanjutnya yaitu kode etik dari ISACA. Yang pertama, dalam mendukung implementasi sistem informasi, selalu mendorong kepatuhan atau ketaatan terhadap standar, prosedur, dan kontrol internal. Yang kedua, menjalankan tugas secara seksama, teliti, dan profesional. Yang ketiga, melaksanakan tugas untuk kepentingan stakeholder sesuai aturan dan penuh kejujuran. Yang keempat, menjaga privasi dan kerahasiaan. Yang kelima, memelihara kompetensi dan melakukan tugas-tugas pada bidang yang sesuai. Yang keenam, memberikan informasi kepada pihak terkait yang memerlukan, termasuk fakta yang perlu diketahui. Yang ketujuh, mendorong pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pihak terkait. Kemudian, selanjutnya, kita akan belajar mengenai standar dari IASI dan ISACA. Namun sebelum itu, kita akan membahas mengenai definisi standar profesional. Standar profesional adalah batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seseorang atau individu
agar dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri, yang aturan-aturannya dibuat oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Berikut ini merupakan standar dari IASI, yaitu penugasan, independensi dan objektivitas, kemudian profesional, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Dan berikut ini merupakan beberapa standarisasi. Yang pertama audit charter, kemudian independen, profesional etik dan standar, profesional kompeten, planning, performance of audit work, reporting. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai salah satu standar IASI dan ISACA lebih lanjut. Yang pertama, standar IASI yaitu penugasan audit. Terdapat tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas dari auditor sistem informasi harus dinyatakan dengan jelas secara formal dan tertulis dalam piagam atau surat tugas audit sistem informasi, serta disetujui secara bersama oleh auditor sistem informasi dan pemberi tugas. Kemudian salah satu standar dari ISACA yaitu audit charter, yaitu tujuan, tanggung jawab, kewenangan, dan akuntabilitas dari fungsi audit sistem informasi atau penilaian audit sistem informasi harus didokumentasikan dalam sebuah audit charter atau perjanjian tertulis. Audit charter harus mendapat persetujuan dan pengabsahan dari tingkatan yang tepat dalam organisasi. Terdapat beberapa pedoman IASI. Yang pertama, penugasan audit sistem informasi. Yang kedua, independensi dan objektivitas auditor sistem informasi. Kemudian, profesionalisme dan kompetensi auditor sistem informasi. Kemudian, perencanaan audit sistem informasi. Kemudian, pelaksanaan audit sistem informasi. Kemudian, pelaporan audit sistem informasi. Dan pemantauan tindak lanjut audit sistem informasi. Untuk merumuskan 15 unit kompetensi auditor, IASI bekerja sama dengan Kominfo pada tahun 2014 untuk menyusun SKKNI Auditor Teknologi Sistem Informasi. Perumusan SKKNI melibatkan para praktisi dan akademisi di bidang audit sistem informasi. Lalu, apa saja 15 unit kompetensi auditor tersebut? Terdapat 15 standar kompetensi IASI. Yang pertama, menganalisis risiko audit teknologi informasi, kemudian menyusun rencana prosedur audit teknologi informasi, mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi, melaksanakan prosedur audit atas perencanaan teknologi informasi, melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi, melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi, melaksanakan prosedur audit atas pemantauan teknologi informasi, melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi. Melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi, mengawasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi, mengawasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi, menyusun hasil audit teknologi informasi, menyusun rekomendasi audit teknologi informasi, mengidentifikasi tindak lanjut audit teknologi informasi, memverifikasi kelayakan tindak lanjut audit teknologi informasi.